Kami kembali dengan Engkau lewat kuasa Roh dan firman-Mu. Bapa, kami datang Tuhan pada pagi hari ini dengan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka, hati yang siap ditaburi oleh isi hati Tuhan saja. Bapa, biar kami boleh mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar hanya betul-betul apa yang berasal daripada Tuhan saja yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dengan rasa lapar dan haus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you praise and worship team. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan siapkan hati saudara untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati pada pagi hari ini. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja saya undang Pastor Rubin Ong yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, datang ke keluarga sendiri. Jadi kalau dianggap keluarga sih. Ya, jadi saya mau berbagi dari hati yang Tuhan taruh saja. Ya, jadi senang sekali ketemu lagi Abang Ruli dengan Ibu Ricci, ada Ibu Putri juga. Ya, dan kemudian ada senior saya datang loh, namanya Pak Sutanto dengan Ibu Yani, ada Aldo sama Elisa. Jadi mereka sahabat-sahabat lama saya. Ya, senang sekali. Oke, istri saya ada di manakah? Oh, dia ada di sana dengan anak saya ya. Dia bilang saya jangan di depan, nanti dikira istrinya pendeta. Padahal kan istrinya pendeta dia ya. Nah, dia memang suka begitu. Ya, oke, saya dikasih tema sama Sekretariat Life House. Bayangkan, saya diingatkan 3 kali loh. Ya, jadi ya mungkin dipikir saya lupa. Jadi temanya adalah membangun kehidupan. Betul kan temanya? Betul ya Pastor Wikan ya? Kita membangun kehidupan. Nah, Bapak Ibu ada sudut pandang yang berkata begini. Kan ada orang yang sukanya fatalistis. Dia berkata begini, kita ini kan sekarang ada di masa interim. Di mana kita ini ada di zaman antara Paskah, kematian Yesus sampai menunggu kedatangan dia yang kedua kali. So artinya begini, udahlah ujungnya langit bumi itu pasti hancur. Ngapain sih kita repot-repot? Kita terlibat nanti di membangun, tantangannya banyak. Dipikir nanti kita survive lagi. Ya kan? Oh, kita membangun mau pakai apa? Ya kan? Kita uang punya berapa sih misalnya? Kok berpikir kota dan bangsa? Enggak, maksud saya begini, ini ada orang yang berkata, ya udahlah, kita ngapain sih repot-repot? Nah, kita jangan lupa, kita ini ada di bumi itu untuk penugasan ilahi. Yang setuju katakan amin. Ya, ini kita ada penugasan ilahi. Makanya betul Bapak Ibu. Ya, ini agak tajam sedikit lah. Semua acara ibadah yang kita lakukan, kan tadi kita punya ibadah latreo. Ada pujian pembukaan, ada praise, kemudian nanti ya ada khotbah begini, nanti ada doa berkat oleh Pastor Wigan. Itu kan latreo, liturgi namanya. Nah, semua bentuk ibadah liturgi seperti ini, tepuk tangan, dengar khotbah, itu kalau tidak menyentuh dan memberkati di luar sana, sorry to say ya, percuma. Kita buang-buang waktu Bapak Ibu. Asli percuma. Dan itu kemudian menciptakan kata yang, aduh pakai bahasa agak keras lagi gak apa-apa lah ya, menjijikan di hadapan Tuhan. Karena itu namanya kemunafikan. Hipokrit. Sorry ya, penjara paling luar biasa ketika 4 dinding tembok ini memenjarakan firman, tapi kita tabiskan di acara yang bagus, musik bagus, panggung bagus, pembicara yang keren-keren. Ya, ya lumayan keren lah pagi ini ya. Kalah keren sama Bang Ruli lah. Makanya dia diapit, kita pakai biru, abang lain sendiri ya. Jadi kita apit abang. Nah, maksudnya begini, kita tabiskan ibadah, dengan wah semuanya luar biasa, persiapannya pasti panjang. Saya yakin tim praise and worship pasti latihan ya. Latihan lah, walaupun jago-jago pasti latihan. Tadi ibu powernya keren banget. Istrinya Pastor Winter ya, keren lah, keren banget.
Asli ini, Hillsong pasti cari ibu juga ya, saya yakin. Oh, ya di sini sajalah sudah, atau di manalah Tuhan tempatkan. Ya, nah maksud saya begini, setelah itu kita tinggalkan firman, kita tidak praktekkan di bisnis, di keluarga, di masyarakat. Ya berarti kan kita penjarakan firman, cuman di 4 dinding tembok yang bagus begini. Coba, saya waktu merenung ini, iya ya. Karena begini kan Bapak Ibu, isi Alkitab itu kan ada empat besar ya. Isi Alkitab 4 besar saja. Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan. Kita diciptakan tujuannya adalah untuk kita diberkati, ya kan? Berkah, kemudian kita rada. Kita rada itu berkuasa, tapi dalam konteks melayani. Nah, itu membangun itu. Tapi kan kemudian kejatuhan, manusia jatuh karena mengikuti keinginan sendiri. Nah setelah itu ada yang namanya penebusan. To buy back, kita dibeli kembali. Itu istilah Pegadian kan. Nah sayangnya banyak orang berhenti pada titik ini saja, udah ditebus. Makanya ada orang berkata, yang penting selamat masuk surga lah. Makanya banyak orang sekarang gini, daripada hidup susah-susah, mending Yesus cepat datang saja. Supaya kita enak di sana. Surga jadi pelarian, jadi orang pasif. Oh ya, kan pengajaran begitu sekarang. Pokoknya kamu percaya Yesus mati masuk surga. Ya, oh iya kita pasti diselamatkan. Jangan berkata, oh Pak Rubin ini tidak percaya. Kita diselamatkan. Pasti kita nanti memerintah bersama Tuhan kan. Tapi kan setelah itu kita harus masuk yang keempat itu yang namanya glorification. Kita dimuliakan, dikembalikan lagi pada tujuan awal kita diciptakan. Yaitu diberkati untuk bekerja, membangun. Kejadian 1 ayat 26. Saya tidak akan, sebenarnya enggak membaca ayat ini ya, tapi saya coba akan bacakan. Saya nanti ke 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Tapi coba lihat ya. Pastor Wikan ini waktu enggak dipendekin gitu enggak ya? Terserah ya, 2 jam enggak apa-apa kah? Ya. Enggak lah, saya tetap 45 menit kok ya. Saya tahu ibadah ini sekali saja, masih sekali. Tapi saya yakin bersiaplah, ini bisa nambah ibadah loh ini. Ya enggak tahu ini nubuatan atau tidak ya, tapi ya bersiap saja. Pastor Wikan makin capek lah. Ya, Ana juga akan makin capek. Abang sebelah juga akan makin capek. Pak Budi juga akan makin capek. Ya makin capek semua, bersiaplah. Nanti akan ada banyak orang yang akan datang untuk dimuridkan. Tapi saya selalu bilang sama Pastor Wikan, tetap komunal kuat, tetap pemuridan. Jangan terpancing untuk yang besar-besar. Udahlah ya. Ya ini nasihat saya, kalau nggak diterima ya nggak apa-apa juga. Wong nasihat kok. Oke, nah ini dia. Berfirman ayat 28. Ya ini kan ide awal ya. Sayang orang berhenti di penebusan saja. Ya, itu kan kemudian mempengaruhi pengajaran banyak hal terutama abad 16 di mana percaya pada Dewi Langit. Yang penting ke nirwana. Udahlah, makanya banyak orang pasif. Yang penting gua selamat kan. Udah selamat, nggak usah bikin apa-apa, yang penting selamat saja. Padahal ada hal ini, Saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Sayang terjemahnya Indonesia beranak cucu. Ya, nanti anak SD nggak bisa lakukan tugas membangun dong. Sebab terjemahan bahasa Inggris kan be fruitful and multiply. Ya kan? Berbuah lebat. Bukan beranak cucu. Kalau beranak cucu anak SD nggak bisa lakukan dong. Masih kecil. Ya. Nah Allah memberkati mereka dan berkata beranak cuculah bertambah banyak. Penuhlah bumi taklukkanlah itu. Kata taklukkan itu bukan arogan ya Bapak Ibu. Tapi ini pengaruh lewat keteladanan. Nanti saya akan bahas. Membangun itu salah satunya lewat keteladanan. Sekarang ini teladan kering. Makanya sorry itu saya. Hampir semua institusi di bumi ini termasuk pelayanan. Sekarang tidak direspeki lagi. Termasuk institusi pelayanan. Karena banyak yang berjatuhan. Sebab orang merusak. Sorry, kasih itu tidak pernah destruktif. Tapi selalu konstruktif. Catat ini di hati Bapak Ibu ya. Kasih Tuhan itu tidak pernah destruktif. Nah ini bahwa berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Tidak pernah diberitahu bahwa manusia diperintahkan untuk menguasai manusia lainnya. Gak ada. Makanya kepemimpinan itu inspirasi. Kan kepemimpinan adalah kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi.
Saya ulangi lagi, kepanjangan ya. Kepemimpinan adalah kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat menyembah Tuhan, dibangkitkan oleh satu visi. Makanya kerjakan visi karena menyembah Tuhan. Jangan ambisi, pasti hancur. Ya, yang kemudian dinyalakan oleh faith, oleh iman. Yang tujuannya adalah untuk divine purpose, tujuan ilahi. Jadi leadership is talking about inspiring. Nah, inspirasi lahir dari mana? Dari karakter. Makanya orang tidak perlu ada di posisi tinggi untuk jadi pemimpin. Saudara di bawah pun, ngapain kejar-kejaran kursi kekuasaan? Saya satu kali diundang di gedung DPR, bukan karena saya mau dihakimi, wong saya enggak pejabat. Tapi saya bilang di ruang Nusantara, dari semua fraksi Kristen. Saya bilang orang Kristen kalau enggak punya inspirasi, percuma ngomong membangun bangsa. Indonesia ini loh bisa berdiri sampai hari ini, karena banyak guru bangsa. Guru itu adalah penghancur. Ru itu kegelapan bahasa Sanskerta. Guru bangsa itu adalah selalu apa? Pengaruh keteladanan. Misalnya, Bapak Ibu orang Ambon banggalah dengan orang namanya Om Yohanes Lemena. 7 kali jadi menterinya Pak Karno tanpa korupsi. Pak Karno berkata, dia adalah pendeta pribadi saya. Saudara banggalah orang Manado dengan orang Chinese. Pendiri Angkatan Laut pertama, namanya John Lee. Waktu Indonesia perang dengan Belanda, dia masuk senjata. Karena dia jual beli barang apa di Singapura. Pulangnya bawa senjata, disuplai untuk Tentara Nasional Indonesia. Saudara banggalah dengan beberapa orang. Misalnya Pak Buya Mas Syafi Ma'arif, tokoh Muhammadiyah. Yang meninggal beliau belum lama ini, usianya tua. Di Jogja naik sepeda, potong rambut di pinggir jalan. Yang cuma 10.000, nambal ban kalau kempes. Dia tambal sendiri. Orang yang simple hidupnya, tapi guru bangsa. Makanya Yesus itu lebih suka disebut rabi guru daripada Tuhan. Sementara kita sekarang orang maunya dianggap jadi Tuhan. Yesus itu di Alkitab lebih suka disebut rabi guru. Karena itu impartasi keteladanan. Ya. Nah dari ayat ini, berkat itu datang dulu, baru orang kemudian bekerja. Makanya salah kalau orang berkata bekerja untuk diberkati, keliru. Kita itu diberkati untuk bekerja excellent, membangun orang di sekitar kita. Kenapa saya bisa membangun? Karena saya diberkati. Dan berkat kan gak ada urusan dengan uang. Berkat itu artinya Tuhan menyertai saya. Lah kalau Tuhan menyertai saya, sorry ya, saya kemarin di satu gereja, ada pengumuman, ada itu, ada motivator yang kemudian adakan seminar. Ya gak apa-apa juga. Dia berkata begini, yuk saya akan ajari saudara bagaimana begini. Waktu sedikit uangnya banyak, kerja sebentar uangnya banyak. Saya langsung mental itu di telinga saya. Apalagi anak saya dengar begitu langsung tengking pasti. Karena buat saya bukan itu kan isunya. Isunya bekerja itu adalah mengeluarkan semua yang terbaik. Makanya kan betul tempat paling kaya di dunia itu ada di kuburan. Karena di kuburan adalah begini, puisi yang harusnya bagus keluar, belum keluar karena orangnya overdosis. Harusnya lagu bagus keluar, belum keluar karena orangnya tabrakan sebab nyetirnya ugal-ugalan. Ada banyak orang hebat di kuburan, makanya tempat terkaya di dunia. Itu bukan di Timur Tengah karena minyak, bukan di Papua karena emas, karena uraniumnya. Bukan, tempat terkaya di dunia itu ada di kuburan. Karena di kuburan banyak orang belum mengeluarkan semua potensi, sudah pada mati. Makanya saya tidak mau mati dulu sebelum semua potensi saya keluar. Saudara tetap mau membangun? Iya dong. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 3, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ini yang Paulus katakan pada jemaat Korintus. 4 tahun equip jemaat Korintus, tapi ternyata jemaat ini nggak dewasa, kekanak-kanaan, perselisihan, merasa blok-blok, aku Apolos, aku Paulus, aku Petrus, pecah-pecah, sampai dia tegur dengan keras. Padahal fasilitasnya hebat. Makanya saudara jangan lihat gereja itu dari fasilitasnya hebat. Kita capek dengan yang begituan. Kita lihat begini, impact-nya bagaimana. Saya tadi sudah berkata ya, semua kegiatan agama kita, kalau tidak menyentuh memberkati semua yang di luar, itu sebetulnya gak ada artinya. Dan bisa-bisa saya munafik dan menjijikan di hadapan Tuhan. Makanya ada pendeta hebat, sama istri saja berantakan. Soal uang saja berantakan. Nah ya, itu tadi. Saya kalau di pihak Tuhan itu kayaknya Tuhan itu sedih banget ya. Tiap minggu ditepuk tangani, ya kan? Ya, tapi kemudian kalau kita enggak, ya saya berharap di Levos kita kan tetap akan membangun dengan kekuatan dari Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap.
dalam bahasa Inggrisnya tidak ditulis kata ini sebetulnya kan. As a wise master builder, according to the grace of God, which is given unto me, a wise master builder. Nanti saya coba akan sebutkan ya. Yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang bangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya apa Bapak Ibu? Terbakar. Ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Yang setuju dengan firman katakan? Oke. Dari ayat-ayat ini saya akan tarik beberapa hal yang hopefully ini menjadi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu, saya itu dalam doa tidak pernah minta berkat. Ya, kalau hidup ini jadi berkat, udah pasti kita diberkati. Ya kan? Maksud saya begini, saya dalam konteks gak minta berkat soal uang loh. Karena begini, kalau kita jadi berkat, kita pasti diberkati. Yang penting kan tujuannya untuk apa kan? Dengan semua yang Tuhan percayakan pada kita. Itu saja ya. Nah, ternyata Paulus memberi pengertian kepada kita beberapa hal. Untuk kita membangun, kita itu butuh kata namanya kasih karunia. Kasih karunialah yang membuat orang akan menjadi ahli bangunan yang bijaksana. A wise master builder. Bukan sekedar cakap, tapi bijaksana. Katakan bijaksana Bapak Ibu. Bijaksana ini kan sebetulnya soal karakter. Ya kan? Bapak Ibu masih ingat gak Matius 7 ayat 27 sampai Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu dasar gereja. Jadi gereja kalau tidak hidup dalam Matius 5 sampai Matius 7 ya bukan gereja. Di Matius 5 sampai Matius 7 kan Bapak Ibu tahu ya, itu pengajaran tentang ucapan bahagia, tentang doa, tentang hal menghakimi komunal, tentang macam-macam, tentang karakter banyak hal dibahas di situ. Bahkan saya kagumnya begini di Matius, saya nggak tahu Matius 5 atau 6. Kamu itu kalau lagi mau mempersembahkan persembahan, lagi berdoa, kalau ada sesuatu yang nggak beres sama saudaramu, beresin dulu, baru kamu menyembah. Jadi Tuhan lagi berkata begini, pendamaian itu harus mendahului penyembahan. Jangan kita menyembah sambil pahit, sambil kemudian marah-marah. Ya jangan. Tuhan rela ditinggal demi kita itu beres dulu, kemudian datang ke Dia. Itu kan pengajaran-pengajaran yang praktis yang Yesus berikan Bapak Ibu ya. Nah kembali lagi. Jadi kemudian dia tutupkan. Orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Ya, seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang kokoh kan. Ya, ketika angin, hujan dan banjir datang, 3 elemen ya, angin, hujan dan banjir datang. Itu serangan dari semua sisi, dari atas hujan, banjir dari bawah, angin dari kiri, kanan, depan, belakang. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang ini ada yang sedang terhantam badai, di keuangan kah, di kesehatan kah, atau di apa saja. Saya nggak tahu sementara saya sharingkan ini. Ya. Tapi Alkitab berkata rumah itu kokoh, tidak akan rubuh. Karena dasarnya kokoh. Ya kan Alkitab katakan itu. Nah Bapak Ibu jangan konsentrasi pada angin, badai, dan hujan, dan banjir. Gak usah konsentrasi di situ. Karena yang bodoh dan yang bijaksana sama-sama diserang oleh angin, hujan, dan banjir. Konsentrasinya bukan masalah, bukan krisis. Pasti. Orang tanya begini Bang sama saya, Pak Rubin kenapa ya? Kita ini sudah jadi Kristen kok masalah terus. Nah saya bilang, lah Bapak kalau enggak mau ada masalah, ya cepat-cepat ke kuburan. Marah lagi sama saya, masalah lagi itu. Buat dia masalah, buat saya masalah. Karena hanya orang mati yang tidak punya masalah. Makanya kalau ada orang berkata, wih Pak Rubin, saya itu seumur hidup tidak pernah ada masalah. Sampai sekarang pun enggak ada masalah. Saya bilang, aduh Bapak sebentar lagi akan ke kuburan. Karena begini, dunia ini sudah trouble, dunia ini sudah jatuh. Sudah, pasti masalah terus. Nanti kalau nggak keuangan, kesehatan. Kalau nggak kesehatan, nanti soal anak. Kalau nggak soal anak, soal apa? Pasti. Saudara pikir saya begini nih nggak ada masalah? Ada juga. Ya,
Konsentrasinya jangan soal krisis masalah problemnya. Konsentrasinya dasarnya. Karena yang bodoh pun kena angin, kena hujan, kena banjir. Yang bijaksana pun kena hujan, kena angin, kena banjir. Makanya ternyata bodoh pinter itu bukan gelar. Bodoh pinter itu bukan soal jabatan. Bodoh pinter itu soal karakter. Karena yang bodoh adalah mendengar tapi tidak melakukan. Yang bijaksana mendengar dan melakukan. Nah itu yang disebut dengan prinsip obedience. Obedience itu adalah begini, ketaatan kan. Yaitu mendengar dan melakukan. Ketajaman mendengar menentukan ketajaman bertindak. Buram pendengaran, buram dalam tindakan. Tidak mendengar, ya tidak akan bertindak. Dan mendengar di sini bukan soal telinga, tapi ini talking about our heart. Karena begini, orang bisa mendengar tapi belum tentu melakukan. Dulu kan ada omongan begini, oh ya dia itu kalau dinasihati Pak, cuman begini, dengar telinga kanan nanti keluar telinga kiri. Bagus itu, masih ada nyantolnya kan. Bapak Ibu gini, bodoh dan bijaksana itu ternyata soal karakter. Nah, yang bijaksana itu adalah dasarnya kokoh. Saya tahu kondisi tidak akan gampang. Saya kemarin selesai khotbah di satu tempat, didatangin anak, ya biasa, dekat sama saya cipika-cipiki. Kak Ruben apa kabar? Oh baik. Saya senang anak ini karir pekerjaannya makin meningkat. Berjuang betul. Cuma tadi anak saya bilang, kan temenan sama anak saya juga. Dia bilang, Pap, kasihan loh. Dia sebutkan namanya, karena adiknya itu sakit jiwa. Dan sekarang ditaruh di rumah sakit jiwa. Oh saya bilang, makanya dia kerja keras luar biasa. Harus cover mamanya, harus cover adiknya yang sekarang ada di rumah sakit jiwa. Satu-satunya adik. Kita ini Bapak Ibu ya, kalau punya anak-anak baik itu, aduh bersyukur Bapak. Ya jujur lah, saya kalau lihat Bang Ruli 3 anak cowok semua baik kan, dan baik-baik loh, bersyukur banget. Ya, oh iyalah, punya anak cowok nggak gampang Bapak Ibu. Katanya kan anak cowok itu dibuat dari petir guntur halilintar, baik kan. Oh iya, Grandal di rumah dulu di rumah kita, kan kita 8 bersaudara, ceweknya 3, lakinya 5. Itu kayak perang dunia Bapak Ibu, asli. Sampai saya tuh, aduh, saya kalau nengok ke belakang, nakal saya ini ternyata. Ya, tapi ya saya nggak ngobat, nggak apa, nakalnya berantem. Wih, ya. Tapi saya sadar begini Bapak Ibu, memang berat lah, prosesnya berat. Nah, saya dorong Bapak Ibu, konsentrasi pada dasarnya. Untuk terus membangun di tengah kesusahan ini. Jujur kayak Pastor Wigan segala ini capek. Kayak saya juga kadang-kadang capek. Maksudnya bukan apa. Jadi Kristen itu tidak gampang kan. Kita susah harus melayani orang. Kita perlu didoakan, kita mendoakan orang. Kita kadang disalah mengerti. Dianggap semuanya sama. Enggak lah Pak. Ibu, makanya saya paling marah kalau berkata, wah percuma lah gereja, pendeta, apa sama, semua sama. Hang on. No, gak semua sama. Sorry, gak semua sama. Kita punya integritas loh Bapak Ibu. Ya memang sedih sih. Tapi kan kita di tengah tekanan apapun. Dan jujur kan Bapak Ibu, saya sering peluk para pendeta, saya bilang, tetap kuat ya bro. Karena kan kadang-kala orang hargai dia karena memang dia punya karunia. Tapi kalau dia tidak punya karunia, belum tentu orang hargai dia. Tapi kan harus terus membangun. Dasarnya harus kita kuati. Nah makanya ayat 11 tadi, ayat 11. Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 11 ya. Saudara, jangan ada dasar apapun untuk kita membangun kehidupan baik di keluarga, di masyarakat. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Katakan Yesus Kristus. Nah dalam dasar Yesus Kristus itu ada beberapa. Saya tidak usah jelaskan lah. Kasih misalnya. Kasih itu apa? Respon Tuhan terhadap semua kekurangan kita. Kenapa kasih panjang sabar? Karena orang di sekeliling kita tidak membuat kita bisa panjang sabar ya. Kenapa kasih murah hati? Karena banyak orang pelit di sekitar kita. Makanya kasih itu opposite spirit, roh yang berbeda dari dunia ini. Kan tadi saya sudah katakan kasih itu membangun. Kasih itu tidak pernah merusak. Oh iya. Kasih always selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Sudah tahu nggak? Penjahat di sebelahnya Yesus itu. Kebaikan
kebaikan apa yang bisa dia lakukan hanya untuk beberapa jam dia bisa selamat. Misal, saya tafsirkan ya. Umur 1 sampai 20 dia baik. Mulai umur 20 sampai 40 dia rusak, jahatnya luar biasa. Rampok bank, pemerkosa, bunuh banyak orang. Kemudian sampai disalibkan. Nggak kurang beberapa jam dia mati. Kebaikan apa yang dia bisa lakukan untuk beberapa jam itu. Sedangkan dia tidak bisa turun dari salib. Untuk dia selamat. Nggak ada. Dia cuma tengok Yesus berkata, Yesua Mesias, Son of God, remember me, ingat akan aku ya, kalau engkau ke Firdaus. Tahu nggak jawaban Tuhan? Tuhan nggak kemudian nyinyir begini, enak aja lu, katekisasi dulu. Modul dasar sudah belum? Pertobatan, baptisan air, baptisan roh. Enggak. Coba, perbuatan baik apakah untuk beberapa jam sebelum dia mati dia bisa selamat? Enggak ada. Sedangkan dia tergantung di salib. Dia tidak bisa turun. Dia tidak bisa memberkati orang miskin. Dia tidak bisa mengembalikan utangnya dia. Enggak ada. Yesus berkata, hari ini juga engkau sama-sama aku di Firdaus. Bayangkan, yang punya sorga nuntun penjahat paling besar masuk kerajaannya. Itu otak agama nggak nyambung, asli. Makanya Mahatma Gandhi berkata begini, untung Yesus turun membawa hukum baru. Kalau enggak manusia cacat semua. Sebab hukum agama berkata, kaki potong ganti kaki, tangan potong ganti tangan. Makanya dia berkata, kalau hukum itu diberlakukan, semua orang dunia cacat. Sebab tidak ada agama yang bisa menang terhadap dosa, termasuk agama Kristen. Yang menyelamatkan anugerah. Makanya kasih itu Bapak Ibu. Kita kan paling suka begini. Orang jahat sama kita. Kita berkata begini. Tuhan, turunkan petirlah dari langit. Buat dia kosong separuh putih. Orang ngomongin kita kedip. Kemudian langsung pincang mendadak. Sampai berkata, lu enggak tahu gua berkuasa. Kuasa Tuhan enggak untuk begituan. Kuasa Tuhan bukan untuk show force. Kuasa Tuhan selalu membantu. Makanya kalau saya lihat ya orang diurapi omongannya nyelekit, omongannya sama pasangannya kasar. Pertanyaan saya ini kuasa mana ya? Ya. Dalam Yesus ada apa lagi? Pengorbanan. Saya yakin ya Pastor Ruli, Pastor Wigan, Pak Budi, Pak My Brother, Pak Suranta, ya Pak Edi dan yang lainnya. Kita itu kan kadang-kala kalau memberkati orang, kalau memberkati nggak cuma ngomong duit loh, tapi nasihat apa. Kalau orangnya nggak berubah kan nyesek ya. Tapi kan tetap kita harus memberkati. Makanya saya ingatkan ya Bapak Ibu, tolong begini, kalau Bapak Ibu support orang, jangan merasa Bapak Ibu itu di atasnya dia dan dia itu adalah inferior. Makanya saya kalau orang mau utang sama saya, udah gak usah utang, saya kasih aja. So kalau utang nanti dia itu jadi tawanannya saya gak mau. Bahkan saya belajar, kalau saya kirim terlambat, padahal saya bantu ini kirimnya terlambat Bang. Atau Pastor Wigan, saya terlambat. Saya minta maaf sama dia, maaf ya saya ngirim terlambat. Sampai dia suka, loh Pak Rubin saya ini yang butuh kok Bapak minta maaf. Enggak, karena kita sama. Saya tidak mau arogan bahwa orang yang saya tolong itu di bawah saya. Itu membangun. Jangan tawan orang lah Bapak Ibu. Dengan apapun yang kita beri. Udah, kemarin adik saya WA saya. Kok bagaimana ya supaya saya itu melimpah dalam hal. Udah, memberi saja. Tidak usah memberi ada embel-embelnya supaya saya diberkati. Memberi karena Tuhan suruh kamu memberi. That's it, udah. Gak usah yang lain. Dasar Kristus itu begitu. Ada banyak hal yang Pastor Wigan sudah jabarkan buat kita, Pastor Ruli juga. Nah, sekarang yang berikutnya. Ternyata membangun paling valid dan paling luar biasa itu lewat perkataan dan tindakan keteladanan. Ada yang dari kota Jogja enggak? Jogja. Ngayo Jokarto Hadiningrat. Ada enggak? Oh enggak ada ya. Oh itu Meruya Greenfield ini kayaknya ya. Jadi
Jelambar nggak? Nggak ada. Ya, saya lama di Jogja, saya suka lagunya Katon. Pulang ke kotaku, itu paling suka saya. Istri saya orang Jogja, asli lahir Jogja, makanya dia halus, suka pakai blangkon, tapi depannya halus, bendol belakangnya. Ya, enggak. Istri saya lahir di Jogja, saya pelayanan merintis jemaat di Jogja 10 tahun. Kita rintis pergerakan mahasiswa. Sampai hari ini anak-anak di Jogja banyak. Secara rohani ya. Di Jogja itu ada itu, kalau enggak beli itu belum ke Jogja. Pasti langsung bakpia, bukan. Bakpia iyalah, terus apa lagi? Gudeg iyalah. Tapi ada merchandise Jogja yang dijual di Jalan Malioboro. Asalnya anak-anak UGM. Yang punya itu sekarang kaya raya. Jangan-jangan kliennya Bang Ruli nih, saya nggak tahu juga ya. Anak-anak UGM yang kaya raya bikin merchandise kaos. Namanya Dagadu. Nah ya, kalau di Bali kan joger. Ya kan? Di Jogja itu ada kaos namanya Dagadu. Itu plesetan kata-katanya keren banget. Bagus banget. Tapi satu kali saya ketawa saja. No action, talk only. NATO. Ya kan? No action, talk only. NATO. Tapi yang kedua, no talking, action only. Bisu. Jadi no talking, action only. Bisu. Yang ketiga, no action, no talking. Tahu nggak? Nongkrong. Saya lagi makan, makanan keluar dari mulut saya, bayangkan. Saya berkata, ini orang pinter ini. Pinternya luar biasa. Tapi betul memang. Ternyata keteladanan itu harus lewat perkataan dan tindakan. Saya khotbah begini dituntut ditindakan. Apalagi istri anak saya paling kritis. Jangan salah ngomong loh, praktekkan. Bagus. Karena memang betul Bapak Ibu. Perkataan kita itu menunjukkan siapa kita. Makanya kalau perkataannya tidak kehidupan, berarti kematian. What you say is you are. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, begitulah manusia dengan perkataannya. Saudara, lidah ini adalah jendela hati yang ada di luar. Hati-hati dengan ucapan. Benar hati-hati. Ya, oh ya, saya paling jaga kata-kata saya. Saya tidak pernah mau merusak orang dengan kata-kata. Ada orang berkata, pokoknya saya pengen ngomong apa, ngomong saja. Jangan-jangan. Ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Saya satu kali dengar orang cerita, saya ketawa. Ada suami nih, yang tidak pernah puji istrinya pakai kata-kata, apalagi kalau dimasakin. Ya, udah ditegur, Pak, orang Kristen. Kalau ditanya agamanya apa, lebih menjawab keren dari Kristen. Kristen ini kakak kelasnya Kristen kan. Itu kan orang Indonesia Timur kan Kristen semua itu. Coba orang Ambon, orang Papua, orang Kupang. Apa agamamu? Kristen Pak. Itu kakak kelasnya Kristen kan. Nah kemudian begini, pendetanya tegur. Jangan begitu Bapak. Puji istrimu. Kalau istrimu masak, pujilah. Tahu nggak jawabannya? Kan dia istriku. Kita kan satu. Tubuh kita satu. Ngapain puji-puji? Berarti saya sombong kan puji diri sendiri. Siap. Memang orang Kristen itu nggak bisa dikalahkan. Kristen. Ada beberapa yang Kristen saya tahu ya. Pastor Winter juga Kristen kayaknya. Mana dia Kristennya itu? Oh jaga apa? Oh gak apa-apa ya. Jangan lupakan bahwa Tuhan berdaulat menjaga apapun. Kak, saudara tahu gak? Istrinya kalau masakin keasinan, marah-marah. Kamu pengen kawin lagi ya? Berharap saya mati, asin ini masakan. Ujungnya kawin lagi. Istrinya masakin tawar, dikurangin garamnya. Ngomong begini, masakan tawar begini, bikin aku ndak bahagia. Kamu pengen aku mati ya, supaya kamu kawin lagi. Pokoknya semuanya ujungnya dia mau kawin lagi. Istrinya sedihnya luar biasa. Satu kali ikut seminar keluarga, diberkati, dilawat Tuhan dengan firman yang diajarkan. Bertobat. Enggak bertobat. Istrinya masak, dia berkata, masakanmu enak loh sayang. Ya baru ikut seminar keluarga. Istrinya gantian marah pukul dia. Dari hari kemarin keasinan, hari ini kemarin lagi tawar. Sekarang tahu enggak, ini yang masak pembantu kita. Jadi kamu fair ya sama pembantumu. Saya ketawa persis, Bapak Ibu ketawa.
Ya cuman kita kan ketawa di sini. Saya ketawa sendirian loh, bayangkan. Tapi betul kan. Nah maksud saya begini. Yuk perkataan membangunlah. Yesus waktu berkata, hari ini kamu ada di Firdaus. Dia tidak lagi makan sandwich. Dia tidak lagi minum wine. Dia lagi menderita. Waktu pakunya, tubuhnya melorot. Coba Bapak Ibu berimajinasi. Dia harus angkat lagi supaya simetris. Dengan sekian puluh kilogram berat. Itu tangan kaki dihajar paku. Pelorot lagi. Coba angkat lagi. Semalaman gak tidur. Yang keluar air sudah. Tapi ucapannya apa? Ampuni mereka Tuhan. Mereka tak tahu apa yang mereka berbuat. Film Passion of Christ pertama kali ditayangkan di Australia. Pastor Jonathan cerita ke saya weekend. Pastor Agus Budiman beli tiket, seluruh pendeta dikasih nonton. Saudara tahu nggak? Yang keluar dari bioskop, para pengendara sepeda motor gede moge-moge begitu bang. Itu punk rock semua, pakai rantai, rambut kemudian dinaikkan begitu. Keluar nangis semua, pukul dada sambil berkata, kita kok baru tahu Yesus seperti ini ya. Sebab orang Kristen gambarkan Yesus yang lain. Yesus yang kasar. Yesus yang suka gosip. Kalau kita tahu Yesus seperti ini. Dari dulu kita percaya. Sorry siapapun Bapak Ibu. Yuk mulai kata-kata membangun. Dan kemudian keteladanan penting. Keteladanan penting. Ya. Saya harus katakan ya Bapak Ibu. Kalau orang definisikan kepemimpinan dengan banyak hal silakan. Oh kepemimpinan itu gelar, oh kepemimpinan kedudukan. Gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi buat saya kepemimpinan ya keteladanan. Dan keteladanan itu membangun. Saya kadang-kala putus asa loh melihat kondisi yang terjadi. Tapi saya sadar, oh iya ya. Walaupun saya sederhana, saya bisa mempengaruhi lewat keteladanan. Beberapa kali orang yang puluhan tahun gak ketemu saya, selalu kalau ketemu saya berkata begini, kamu itu kok masih tetap sama ya Rubin? Wah, saya bilang nyindir kamu. Maksudnya fasilitas apa saya tetap sama? Enggak. Kamu itu tetap simpel loh dari dulu. Kamu padahal tinggal di Jakarta loh. Saya bilang saya gak tinggal di Jakarta, saya tinggal di Tangerang. Jadi saya bukan orang kosmopolitan. Enggak, tapi kan sering ke Jakarta. Tapi kamu kok tetap sama sampai dulu, simpel begini. Ya saya bilang, ya gak gampang buat saya. Untuk tetap putuskan bahwa, maksudnya bukan keteladanan soal pakai pakaian murah atau bukan. Tapi dia bilang begini, kamu tetap punya inspirasi. Ya saya bilang doakanlah, godaannya gak gampang buat saya. Tapi saya sadar memang Bang dan Pastor Wigan sekarang ini orang butuh keteladanan. Kan saya itu udah bilang ya, hampir semua institusi sekarang udah gak direspeki orang. Saya khawatirnya berlaku hukum rimba loh di luar sana. Dan indikasi itu sudah mulai nampak loh Bapak Ibu. Tapi gereja tetap harus menjadi teladan. Amin Bapak Ibu. Nah saya tutup, kita selesai. Udah, habis ini kita selesai. Ya ampun, jam 1 di Papua. Oh kita masih 1 jam ya. Ya masih bisa sedikit lagi ya. Masih boleh ya Pastor Wigan ya? Boleh ya. Setelah ini kita selesai, kita makan bersama, bayar sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah ini dia Bapak Ibu. Semua yang Bapak Ibu lakukan dengan membangun kehidupan pasti akan diuji. Pasti diuji. Makanya betul udah lihat orang itu lihat nanti dalam buah dan waktu. Makanya yang penting kita adalah fokus pada dasar-dasar yang tadi saya sudah berikan. Karena kita akan diuji Bapak Ibu. Nah coba kita ulang lagi di ayat yang ke-14 atau 13. 1 Korintus 3 tadi saya akan ulang lagi.
Nah ini, ya. Sekali kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan. Nah kalau hari Tuhan itu berkata, ya bisa penghukuman, bisa dia datang. Hari Tuhan itu bisa saja, ya itu kita selesai, ya kan? Ya, hari Tuhan bisa second coming, hari Tuhan. Hari di mana Tuhan menyatakan diri, kekuasaan, kemuliaan, kekuatannya ya. Sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Makanya kita tidak perlu boleh saling menghakimi siapapun. Wah ini pelayanan kayak motivasinya salah ini. Jangan. Gak perlu lah, gak perlu. Ada beberapa teman saya ngomong begini, ngapain saya membesarkan gereja orang, mending saya gedein gereja sendiri. Ya silakan. Ya gak apa-apa, saya tidak menghakimi dia. Tapi kan ya saya bilang jangan begitulah. Ada yang bilang begitu juga. Ya saya tidak mau menghakimi walaupun tergoda untuk ngomong keras sama dia. Tapi kan saya bilang udahlah satu kali nanti semua akan kelihatan. Pastor Wigan ini murni atau tidak, Rubin Ong ini murni atau tidak. Kemudian siapa lagi? Bang Ruli ini murni atau tidak. Siapa lagi? Ya tim Praise Worship ini murni atau tidak. Ya nanti buat dan waktu akan membuktikan kan. Karena semua pasti akan diuji. Katakan akan diuji. Bapak Ibu kerja bisnis profesional di bidang apa saja, satu kali nanti akan diuji. Ujinya lewat api. Nah, kemudian ayat yang berikutnya. Kita ini berarti ayat yang ke berapa itu? Yang emas perak itu ayat 12 kali ya. Coba lihat ayat 12. Ayat 12. Nah ini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak batu permata. 3 bagian pertama ini adalah semua tidak takut ujian. Permata, emas, perak itu tidak takut api. Ya, ujian paling luar biasa buat saya bukan tantangan, bukan penganiayaan, ya bukan sok-sokan kuat. Karena beberapa kali saya mau mati di pelayanan. Khotbah pernah diserbu massa waktu kerusuhan 98. Sekretaris gereja sudah bilang, Kak Rubin jangan jalan. Ini lagi panas politik. Saya datang, saya khotbah. 20 orang datang matiin lampu, saklar utamanya. Kemudian, orang nangis semua. Batu berterbangan di mimbar. Ya doa saya cuma satu, Tuhan belum kawin. Asli saya ngomong begitu, Tuhan pengen nikah Tuhan. Ya tapi ya puji Tuhan. Kemudian saya bisa lewat. Polisi ambil saya dan kemudian saya bisa pulang ke Jogja. Tapi saya yakin malaikat saya berantakan semua itu. Karena kan dia halangi batunya. Masuk inap gawat darurat semua itu malaikat saya. Ya kalau bahasa profetik lah ya. Ya iyalah. Pesawat meledak mestinya pernah juga. Mau tenggelam di sungai beberapa kali di pedalaman. Tantangan-tantangan banyak dalam kehidupan. Tapi buat saya bukan itu. Tantangan paling berat buat saya adalah kenyamanan ketika uang mengalir. Ketika kemudian semua fasilitas tersedia. Itu justru yang gak gampang buat saya. Itu ujiannya gak gampang. Makanya kata orang berkata, bikin pendeta jatuh, lakukan 3 hal. Puji dia terus, kasih dia uang yang banyak. Terus begini, beri dia konseling para wanita cantik. Itu potensinya jatuh luar biasa. Orang-orang berkata begitu. Ya saya bilang boleh juga lah. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Yuk, emas, perak, dan kemudian permata. Itu tidak pernah takut dengan api. Tapi yang 3 berikutnya ini kebakar. Kayu, rumput kering dan apa Bapak Ibu? Jerami. Udah, hangus ditelan api. Masih ingat gak? Ada 3 orang hebat. Saya selesai dengan ini ya. Satu-satunya di Alkitab, cerita orang di dalam api tidak mati. Hanya 3 orang ini. Berapa orang Bapak Ibu? Makanya di dalam api jangan sendirian, komunal. Saya dorong di Levos ini yang belum tergabung di Komsel, apapun namanya ya. Gabung Bapak Ibu. Gak ada Superman, yang ada super team. Saya kemarin ikutlah di tempatnya Ko Edi, kita berlima ya, ngobrol aja dari hati ke hati. Dan saya gak mau memposisikan diri bahwa, saya pendeta. Enggak, udah. Saya sangat diberkati. Maksud saya begini, cerita di Alkitab satu-satunya di mana orang ada di dalam api dan tidak mati itu hanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Oke, saya kasih contoh. Musa orang hebat gak Bapak Ibu? Hebat, tapi dia lihat api, tapi gak ada di dalam api. Elia orang hebat,
Oh hebat, Elia itu orang hebat, nggak mati. Ya kan, turunkan api dari langit. Kalau dia sekarang punya akun Instagram, wih, saya yakin followernya pasti puluhan juta orang. Dan dia di-endorse banyak perusahaan, saya yakin. Ya kan? Tapi tahu nggak, dia turunkan api, tapi dia tidak berjalan di dalam api. Satu-satunya cerita orang berjalan di dalam api harus komunal. Sadra, Mesak, dan Abednego. Kitab Daniel yang menulis Daniel, senternya menurut para ahli teologi justru pasal 3. Daniel itu dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-7 ditulis dalam bahasa Ibrani. Ayat pasal 7 sampai ayat pasal 12 ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara pasal 2 ayat 8 sampai pasal yang ke-6 selesai ditulis dalam bahasa Aram. Dan itu bahasa Inggris kalau sekarang. Why? Karena itu show off for semua siapa Tuhan. Tuhan lagi show up. Karena dari pasal 2 sampai pasal 7 demonstrasi kuasa Allah. Daniel di gua singa, tulisan di dinding. Kemudian banyak hal, Nebukadnezar kemudian dibuang jadi binatang. Tahu Bapak Ibu, yang saya kagum di pasal 3, nama Daniel gak ada. Makanya dalam pelayanan jangan ada nama orang muncul yang dikultuskan. Bertobat yang suka kultuskan pendeta. Saya ulangi, bertobat yang kultuskan pendeta. Saya ulangi, bertobat yang kultuskan pendeta. Tuhan cemburu. Dalam kekristenan tidak ada orang nomor 1. Semua nomor 2. Yang nomor 1 Tuhan Yesus Kristus. Sudah tahu gak? Nama Daniel gak muncul. Yang ada komunal. Mereka masuk ke Babel. Mereka masuk ke api maksudnya. Diikat oleh tali Babel. Keluar begini. Talinya hancur. Mereka murni. Keluar. Sampai seluruh dunia berkata. Nebukadnezar yang berkata. Tidak ada Allah yang disembah yang hebat. Seperti Allahnya Sadra, Mesak, dan Abednego. Jadi ujian biasa saja. Mari kita buktikan di luar sana. Kita tetap membangun, kita tetap menjadi berkat, kita tetap berdampak dalam kehidupan. Tuhan memberkati Lifehouse Community. God bless you. Amin. Buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Boleh taruh tangan di dada kita. Saya berharap ini menjadi suara profetik buat setiap kita, termasuk buat saya yang terutama. We are builders. Kita ini para pembangun. Kita para pembangun yang memang ditentukan dari awal. Entah yang kita bangun baik atau jahat, semua orang pasti membangun. Pertanyaannya, apa yang kita bangun? Bagaimana cara kita membangun? Dan untuk siapa kita membangun? Saya ulangi lagi. Apa yang kita bangun? Bagaimana kita membangun? Untuk siapa kita membangun? Karena saya sungguh tidak mau orang kelihatannya hebat tapi kemudian ujungnya adalah nothing. Kosong, kesia-siaan. Tapi hari ini saya percaya anugerah Tuhan memampukan kita. Membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun orang di sekitar kita. Untuk kita berdampak. Karena kita ada untuk itu memang. Yes Lord, yes Lord. Mari sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ambil komitmen hari ini. Ambil komitmen. Kalau perkataan kita selalu menghancurkan. Perkataan kita selalu negatif. Mari mulai dari step ini. Berkata Tuhan, aku keluar dari tempat ini. Mau mengucapkan kata-kata firman-Mu. Mari bangun atmosfer di sekitar kita. Perkataan kita menciptakan dunia kita. Saya ulangi, perkataan kita menciptakan dunia kita. Lihat salib Bapak Ibu. Seberat apapun dia berdarah-darah, dia kesakitan di sana. Tapi perkataannya selalu membangun. Ampuni mereka. Hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Perkataannya tidak pernah menghukum, menghujat, menghakimi. Ya, perkataannya tidak pernah memaki. Tidak. Yesus selalu berkata yang terbaik. Oh iya, dia tegur orang, tapi terus selalu negurnya dengan kasih. Makanya Alkitab berkata, kasih Tuhan itu selama-lamanya. Kemarahannya ya sekejap saja. Tuhan itu marahnya sekejap. Kenapa marah? Karena dia mau kita berbalik kepada dia.
Firman-Nya selalu membangun, menguatkan. Mari komitmenlah. Ya, kalau ada saya nggak tahu pasangan yang suka berkata kasar. Kalau ada perkataan-perkataan yang menghujat siapapun, saya beritahu stop Bapak Ibu, stop, sudah. Mari katakan berkat, ucapkan berkat. Karena kita membangun kehidupan, sebab ada kehidupan Tuhan di dalam kita. Hamba berdoa Tuhan, biar firman ini termeterai di hati kami. Hamba berdoa, kuatkan umatmu yang ada di Life House Community ini. Hamba yakin Tuhan, kalau ada ratusan orang di sini keluar perkataan keteladanan membangun, kami akan mempengaruhi komunitas yang ada. Kami akan mempengaruhi kota ini. Kami akan mempengaruhi tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Kami tahu hikmat-Mu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tuhan berkati umat-Mu. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Hari ini yang goncang ditegakkan kembali. Kami bukan orang-orang terbuang. Tuhan pilih kami untuk terlibat dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar ini termeterai dan menjadi a guidance of life. Sebuah tuntunan dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you all.